Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masalah yang luar biasa dengan NIM 2405 Yayasan Ekonomi Pembangunan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dengan materi bab 7, urbanisasi dan migrasi desa kota. Pada bab ini kita akan mempelajari 6 materi, yaitu: satu, dilema migrasi dan urbanisasi; dua, pelayanan kota; tiga, masalah kota raksasa; empat, sektor pemakotkan; lima, migrasi dan pembangunan; enam, teori migrasi. Ya, hmm, semoga yang apa saya sampaikan pada presentasi saat ini memberikan pemahaman komprehensif bagi kalian dan tentang materi topik ini. Lama kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian urbanisasi. Urbanisasi adalah proses pemindahan penduduk secara besar-besaran di wilayah pedesaan menuju wilayah perkotaan yang terjadi karena adanya perbedaan kesempatan ekonomi, akses pendidikan, dan kesediaan fasilitas hidup antar desa dan kota. Dan perspektif ekonomi, pembangunan urbanisasi bukan sekadar perbedaan fisik, melainkan juga mencerminkan transformasi struktural. Perekonomian di sektor pertanian yang dominan pedesaan menuju sektor industri dan jasa perkembangan perkantoran perkotaan dipandang sebagai pusat akumulasi modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun demikian, urbanisasi yang berlanjut langsung secara cepat dan tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur kota yang memadai wah, dapat menimbulkan berbagai persoalan struktural, mulai dari pengangguran struktural, permukiman kumuh, kemacetan, hingga degradasi lingkungan hidup yang mengancam kesejahteraan masyarakat perkotaan secara keseluruhan. Dilema migrasi, faktor penyebabnya, faktor-faktor yang mendorong urbanisasi: satu, kesenjangan pendapat. Tingkat upah di perkotaan secara rata jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Perbedaan ini mendorong penduduk desa untuk bermigrasi demi meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Keterbatasan lapangan kerja di desa, sektor pertanian yang bersifat musiman dan semakin tergantikan oleh mekanisasi menyebabkan surplus tenaga kerja di pedesaan tidak dapat menterserap secara optimal. Akses pendidikan dan layanan publik. Kota menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta infrastruktur modern yang belum tersedia secara merata di wilayah pedesaan. Harapan hidup yang lebih baik. Persepsi masyarakat bahwa kota identik dengan kemajuan, modernisasi, dan peluang ekonomi yang lebih luas menjadi daya tarik sendiri untuk mendorong keputusan bermigrasi. Dilema migrasi, dampak negatif. Permasalahan yang timbul akibat urbanisasi tidak terkendali. Satu, penduduk perkotaan harus migrasi yang lebih kapasitas setelah pasar kerja formal menciptakan pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung dan terbesar di perkotaan. Perkumpulan kumuh atau slum area, ketidakmampuan migran dan penghasilan rendah untuk menghasilkan hunian layak menurut pertumbuhan kawasan kumuh yang tidak memiliki sertifikat atau infrastruktur memadai, tekanan pada infrastruktur kota, kemacetan lalu lintas, overloading sistem informasi publik, serta keterbatasan pasokan air bersih dan energi merupakan dampak langsung dari pertumbuhan penduduk kota yang tidak terencana. Degradasi lingkungan dan polusi, peningkatan emisi kendaraan, limbah industri, serta berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan menyebabkan kualitas lingkungan kota terus menurun. Peran kota dalam pembangunan ekonomi. Kota memainkan
peran sentral dalam sistem perekonomian modern sebagai pusat konsentrasi akses ekonomi. Kota menjadi lokasi utama industri manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, dan inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat pertumbuhan ekonomi, kota berfungsi sebagai engine of growth yang menghasilkan nilai tambah ekonomi terbesar melalui konsentrasi industri, investasi, dan tenaga kerja terampil dalam suatu kawasan yang saling mendukung. Pusat perdagangan dan industri, fasilitas pelabuhan, kuasa industri, pusat perdagangan, grosir dan eceran, serta akses logistik yang terintegrasi menjadi kota sebagai hubungan distribusi barang dan jasa secara nasional maupun internasional. Pusat inovasi dan modernisasi, kepakaran generasi antar pelaku ekonomi, akademisi, dan perintah di kota menciptakan ekosistem inovasi dan mempercepat adopsi teknologi baru dan perubahan sosial yang produktif. Pelayanan, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, konsentrasi universitas, rumah sakit rujukan, dan lembaga riset di kota menjadikan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi jangka panjang. Masalah yang ditimbulkan oleh kota besar. Pertumbuhan kota besar melalui fasilitas perencanaan menimbulkan serangkaian permasalahan kompleks yang paling terkait sulit diatasi oleh parsial. Satu, kepadatan penduduk berlebih. Jumlah penduduk yang jauh lebih dari tampung kota menyebabkan penyempitan uang hidup, peningkatan konflik sosial dan menurunkan kualitas layanan hidup per kapita. Dua, kesulitan krisis transportasi. Infrastruktur jalan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan menciptakan kemacetan kronis yang menurunkan produktivitas dan membosankan bahan bakar. Tiga, polusi udara dan pencemaran lingkungan. Emisi dari jutaan kendaraan dan kawasan industri menghasilkan polutan berbahaya dan mengancam kesehatan masyarakat dan berparah perubahan iklim di tingkat lokal. Empat, kemungkinan kumuh di standar sanitasi buruk. Ketidakmampuan kota menyediakan hunian terjangkau mendorong pertumbuhan kawasan kumuh tanpa akses air bersih, sanitasi layak, maupun layanan persampahan. Eh, Lima, meningkatkan kriminalitas. Kesenjangan ekonomi yang tajam antar kelompok kaya dan miskin di perkotaan menciptakan tekanan sosial yang berujung pada peningkatan jangka angka kriminalitas dan kesenjangan sosial. Enam, ketimpangan sosial dan segregasi ruang. Polarisasi antar kawasan elit dan kawasan kumuh mencerminkan ketimpangan distribusi aset dan kesempatan yang menghambat mobilitas sosial masyarakat kota. Sektor informal perkotaan, pengertian dan karakteristiknya. Sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang berasal di luar jangkauan regulasi, perlindungan hukum, dan sistem administrasi resmi negara. Pelaku tidak terdaftar secara legal, tidak membayar pajak secara formal, dan tidak mendapatkan jaminan sosial ketersediaan. Karakteristik utama sektor informal, skala usaha kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, dan dikelola secara mandiri atau keluarga tanpa struktur organisasi formal yang jelas. Pendapatan tidak stabil, menghasilkan struktur fluktuatif pada musim kondisi dan persaingan, sehingga rentan terhadap guncangan ekonomi. Tidak ada jaminan sosial. Jika sektor informal tidak memiliki akses terhadap asuransi ketenagakerjaan, jaminan pensiun maupun perlindungan hukum atas kontrak kerja, mudah dimasuki, hambatan masuk jangan tenda baik di sisi modal untuk dimengerti. Hambatan masuk yang sangat rendah, baik dari sisi modal maupun keahlian untuk sektor ini di pelabuhan yang sering baru tiba di kota. Sektor informal, contohnya di peran ekonomi. Sektor informal berkembang di pesat di kota hingga berkembang. Dan karena sektor informal belum mampu menyerap seluruh angka kerja yang terus bertambah akibat urbanisasi. Di Indonesia, sektor informal menjadi penopang nafkah bagian besar penduduk kota berpenghasilan rendah. Contohnya aktivitas sektor informal di perkotaan. Tentang kaki lima berjual makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari di pinggir jalan. Pengemudi ojek konvensional maupun ojek daring yang melayani transportasi jarak pendek, hulu, harian di sektor taksi, perjalanan kota, dan perjalanan rumah tangga.
Empat, pemulung dan pengepul bank bekas yang secara tidak langsung berkontribusi dalam pengurangan sampah sampah kota. Sekedar info, sekedar info berfungsi sebagai kita megang migrasi dan pembangunan ekonomi. Migrasi memiliki hubungan yang kompleks dan bersifat dua arah dengan pembangunan ekonomi. Di satu sisi, migrasi dapat menjadi paradigma sebagai alokasi banyak efisien. Di sisi lain, jika tidak dilakukan baik, migrasi dapat memperburuk ketimpangan kemiskinan. Dampak positif migrasi satu, meningkatkan penempatan kesalahan migran serta keluarga yang tinggal di desa melalui pengembangan investasi. Dua, mengalokasikan sumber tenaga kerja di sektor produktif serta sektor produktif. Tiga, mempercepat berdasarkan pengetahuan, keterampilan teknologi atau daya. Empat, mendukung pertumbuhan industri dan jasa di perkotaan yang membutuhkan pasukan tenaga kerja. Dampak negatifnya, satu, menambahkan beban pengaruh kota apabila besok kerja tidak mampu melihat arus migran yang datang. Dua, tingkatkan kemiskinan perkotaan baru karena migran tanpa sulit bersaing di kota formal. Tiga, mengurus sumber daya manusia produktif dari pedesaan sehingga penggunaan siswa semakin tertinggal. Empat, memperparah ketimpangan sosial dan pengawasan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Teori migrasi, representasi dan full talk. Teori representasi tentang migrasi Ernst-Georg Spencer pada tahun 1885 adalah pelapor studi migrasi ilmiah yang merumuskan lima hukum migrasi berdasarkan data sensu. Menurutnya, migrasi terjadi utama karena alasan ekonomi dan umumnya langsung terhadap bertahap dari desa menuju kota kecil, kemudian ke kota besar. Representasi menyimpulkan bahwa penduduk perusahaan lebih cenderung memigrasi dibandingkan penduduk perkotaan. Dengan tujuan migrasi utama adalah pusat perdagangan serta industri yang menawarkan upah lebih tinggi. Teori push-pull faktor, teori faktor mendorong dan penarik menjelaskan migrasi sebagai hasil interaksi antar kondisi yang mendorong seseorang meninggalkan daerah asal dan daya tarik yang ditawarkan oleh daerah tujuan. Faktor pendorong di desa, kemiskinan, pengangguran musiman, kurangnya fasilitas pendidikan dan pendidikan kesehatan, serta terbatasnya infrastruktur pedesaan mendorong penduduk untuk meninggalkan kampung halamannya. Faktor penarik dari kota, peluang kerja kelas lebih luas, upah lebih tinggi, fasilitas pendidikan berkualitas, serta layanan kesehatan modern, serta gaya hidup urban menjadi magnet kuat yang lebih menarik. Model Harris atau model Harris atau Todaro, keputusan migrasi EWA kota sama dengan ke ruang kerja PI dikali upah kerja maka upah desa. Individu bermigrasi bila penempatan yang diharapkan di kota melebihi penempatan pasti di daerah. Satu teori. John R. Harris dan Michael P. Tedore pada tahun 1970 mengembangkan model migrasi yang menekankan bahwa keputusan untuk memigrasi tidak didasarkan pada perbedaan upah aktual, melainkan pada perbedaan pendapatan yang diharapkan expanded income, yaitu upah yang dibekalikan oleh kualitas memulai pekerjaan formal di kota. Dua, paradoks pengangguran kota. Model ini menjelaskan fenomena paradoks di mana tingkat pengangguran di kota tidak menghentikan arus migrasi di desa. Selama eksplorasi pendapatan di kota masih lebih tinggi dari pendapatan di desa, migrasi akan terus berlangsung meskipun peluang kerja terbatas. Tiga, imigrasi pendidikan penting. Harris dan Toro menyebutkan bahwa pendapatan kerja hanya di kota justru dapat memperburuk pengangguran karena akan menarik lebih banyak migran. Pendidikan yang efektif menyentuh akan bermasalah dengan meningkatkan produktivitas pendapatan sektor pertanian pedesaan.
kesalahan. Lanjut lagi, teori Lewis dan dualisme ekonomi. Teori surplus tenaga kerja oleh Arthur Lewis atau Lewis dalam model sektor klasik menjelaskan bahwa tenaga berkembang memiliki dualisme dua antar sektor pertanian tradisional di perusahaan dan sektor industri di perkotaan. Sektor pertanian mengandung surplus tenaga kerja lima besar, itu tenaga kerja yang aktivitas mengajukan mengalami nol atau bahkan nol. Berbeda tenaga kerja surplus di sektor industri tidak hanya memiliki pembatas dengan teknologi kesempatan ini juga menurunkan output industri dan penghasil modal secara agregat proses penelitian yang surplus tenaga kerja tidak rapat mengenai titik-titik kembali ke perkembangan ekonomi. Teori ekologisme ekonomi itu adalah teori ekonomi yang melakukan sebagai sebuah sistem ekonomi beserta cara struktur dan struktur ekonomi negara negara tradisional berdasarkan dijadikan teknologi sederhana aktivitas negara mengubah substansi salah satu modern keuntungan menggunakan teknologi maju sifat kapital insentif membayar upah dasar yang lebih tinggi berbeda produktivitas tingkat upah antar sektor nilai yang memiliki spesies pengaruh harus dikasih di kota. Banyak di kota lingkungan hidup kemiskinan perkotaan. Banyak dapat meningkatkan kemiskinan perkotaan. Bila kalau kerja tidak penuh mampu menjaga penghasilan datang. Yang tentang pola baru betul saya di sektor pengembangan dan peningkatan dan dari pada sambil ini mengambil studi pemimpinan hukum itu kualitas dengan cara layak. Jadi kita mengatasi untuk pindah kita ke anak-anak. Tiga kualitas itu memiliki pilih meningkatkan kualitas tinggal bukan kualitas saja di atas pekerjaan di atas aset di jaringan sosial. Mereka kritik kalau dari perspektif jadi lingkungan regulasi dapat memberikan tentang kebiasaan atau lingkungan perkotaan dengan kendaraan motor kimia biasanya juga jutaan perubahan di era tanah air dengan persilangan milik kemungkinan sekutu yang dapat menjadi barat kekerasan menggunakan penimbang untuk membuat transaksi antara mengkaji mobil jauh saya menyusun pengembangan kualitas udara dan eksplorasi City dan prestasi dapat konteks koalisi demokrasi. Konsep Smart City dapat menggunakan kota yang berbanyak. Smart City adalah dekat kebijakan pengelolaan perkotaan yang merupakan teknologi inovasi dan informasi jalan lokasi yang dekat efisiensi dan publik. Digital kepala dari pendidikan yang kita nanti pengelolaan sistem transportasi gratis manajemen energi pariwisata dan platform digital menjadi pilihan pertama kota pintar di tujuan informasi perusahaan klasik investasi melalui evaluasi teknologi investasi dan proses demokrasi. Nanti demokrasi menjadi diberikan proporsi dari produk usia produk 60 tahun lebih besar dibandingkan produk usia dengan produktif Indonesia ketika kami negatif puncak. Punya terima kasih pada DKT dan perempuan posisi dapat menurut kepada bangsa bunda berarti tujuan kota mampu menyediakan lapangan kerja produktif, meningkatkan investasi sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi menyebabkan tenaga kerja. Namun bila para kerja tidak sumber cukup, cepat untuk menyediakan kerja terus bertambah posisi justru dapat menciptakan pengembangan massa yang berperan keseluruhan jika bonus demokrasi beban di beban demokrasi mengambil pada pembangunan. Baik, sekianlah dari atas penyampaian materi saya. Mohon tadi kalau ada saya terjam sedikit karena ada kesan dari yang di PPT saya karena nggak keluar. Saya saya mohon maaf. Sekian saya dari saya. Saya Muhammad Abiasa 24 dengan NIM 240635 di desain ekonomi bangunan di mata kuliah kami bangunan dengan mengampu Pak Alfon. Saya tutup diri. Semoga materi saya dididik dengan baik dan dapat dipahami. Mohon maaf jika tidak ada kesalahan. Eh, dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.